Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, apa kabar semuanya anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali pada pembelajaran PAI. Kali ini Ustadz akan menyampaikan materi pembelajaran PAI melalui video yang sekarang sedang kalian simak. Baik, anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, sebagaimana kita sudah pelajari pada pertemuan yang telah lewat bahwa materi yang kita pelajari adalah tentang Quran Surah Al-Kafirun. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih mempelajari tentang Quran Surah Al-Kafirun. Namun perbedaannya adalah ketika pertemuan yang telah lewat kita mempelajarinya secara umum, maka pada kesempatan kedua ini kita akan lebih mendalami, lebih mempelajari tentang Quran Surah Al-Kafirun, wabil khusus terkait dengan bagaimana isi kandungan dan hikmah yang dapat kita ambil dari Surah Al-Kafirun ini. Baik, anak-anak Ustadz sudah siap? Sekarang silahkan simak materi yang akan Ustadz berikan berikut ini. Baik, anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang apa saja isi kandungan dari surah Al-Kafirun, kemudian apa saja hikmah yang dapat kita ambil dari Quran surah Al-Kafirun ini sendiri. Baik, sebelum kita mulai, Ustadz ingin mereview terlebih dahulu tentang pembelajaran Quran surah Al-Kafirun pada pertemuan yang telah lewat. Kita sudah mempelajari bahwa Al-Quran surah Al-Kafirun itu adalah surah Al-Quran yang ke-109 yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian surah Al-Kafirun juga mempunyai 6 ayat, ya. Kemudian surah Al-Kafirun juga diturunkan di Mekah sehingga dia disebut dengan surah Makkiyah, ya. Baik. Nah, pada kesempatan kedua ini tentu dipersilahkan dulu anak-anak Ustadz bagi yang ingin mencatat, maka dipersilahkan untuk menyiapkan alat tulisnya. Baik, sebelum kita memulai masuk membahas tentang bagaimana isi kandungan atau hikmah yang dapat kita ambil dari surah Al-Kafirun, maka mari kita sama-sama membaca surah Al-Kafirun itu sendiri dengan tartil, ya. Baik, sekarang kita sama-sama membacanya mulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga dengan membaca Quran surah Al-Kafirun kita semakin bisa mendalami maknanya, kemudian kita dapat faham materi tentang Quran surah Al-Kafirun ini. Baik, anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, pada kesempatan ini kita akan membahas terlebih dahulu apa saja isi kandungan dari surah Al-Kafirun itu sendiri. Baik, yang pertama adalah kita sebagai seorang muslim harus bersikap tegas terhadap orang-orang non-muslim khususnya, bahwa kita tidak akan menyembah apa yang mereka sembah. Jadi kita hanya menyembah satu Tuhan kita, siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kandungan yang terdapat dalam surah Al-Kafirun yang pertama, ya. Kemudian isi kandungan yang kedua adalah kita sebagai seorang muslim maupun muslimah atau pemeluk agama Islam tentunya harus bersikap toleran terhadap pemeluk agama lain dengan saling menghormati dan tidak mengganggu mereka ketika mereka beribadah, terlebih dalam hal ibadah dan akidah. Nah, yang ketiga terkait akidah dan ibadah, kita tidak mengikut campuri, ya. Kita tidak ikut campur terhadap keyakinan mereka, terhadap ibadah mereka. Artinya kita sama-sama menghormati, tapi kita masing-masing mengerjakan apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Misalkan kita sebagai muslim, maka kewajiban kita adalah beribadah sesuai tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Kemudian mereka silahkan mereka mengerjakan perintah Tuhan mereka, dan kita tidak saling mengganggu. Ya, ini yang dimaksud dengan toleransi di sini, ya, terkait dengan akidah dan juga ibadah. Kemudian di
di dalam surah Al-Kafirun ini juga terdapat ayat yang diulang-ulang ya, yaitu wala antum abiduna ma a'bud ya. Itu sebanyak 2 kali. Kemudian di situ menjelaskan tentang bagaimana ini menjadi penegasan ya, menjadi penegasan bahwa orang-orang kafir itu sudah pupus harapan mereka dalam mengajak kita atau mengajak orang-orang muslim pada zaman dulu untuk menyembah apa yang mereka sembah. Nah, sehingga diulang-ulanglah sebanyak 2 kali, yang mana artinya itu menegaskan bahwa orang-orang kafir sudah pupus harapan mereka ketika mengajak orang-orang muslim untuk menyembah agama mereka. Nah, itulah tadi beberapa isi kandungan daripada surah Al-Kafirun. Nah, kemudian berikutnya adalah yaitu terkait dengan hikmah yang dapat kita ambil dari Quran surah Al-Kafirun ini sendiri. Hikmah mempelajari Quran surah Al-Kafirun yaitu yang pertama adalah bahwa kita akan menjadi pribadi yang kuat atau keyakinannya terhadap agama Islam ya. Dengan kita mempelajari surah Al-Kafirun, maka keyakinan kita terhadap agama kita sendiri yaitu agama Islam akan menjadi lebih kuat. Nah, kemudian hikmah yang kedua adalah kita melalui surah Al-Kafirun ya, Allah memerintahkan untuk hanya menyembah Allah dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja ya. Kemudian hikmah yang ketiga adalah kita diminta untuk murni melakukan ibadah kita sendiri, artinya dengan tidak mencampur adukan dengan agama lain ya. Nah, kemudian yang keempat adalah kita tentunya hikmah yang dapat kita ambil setelah mempelajari surah Al-Kafirun, kita tidak mengganggu pemeluk agama lain, artinya dalam hal ini adalah kita menerapkan toleransi dalam kehidupan beragama. Nah, anak-anak Ustadz, semoga dapat kita amalkan, kemudian dapat kita pahami serta terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus kalau misalnya kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang non-muslim ya, sehingga bermanfaat apa yang kita pelajari dari surah Al-Kafirun ini sendiri. Baik, terima kasih kepada anak-anak Ustadz yang sudah menyimak pembelajaran hari ini. Ustadz ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.